teman-teman. Halo. Selamat siang. Ya. Ya, saya Santi. Kali ini saya akan berbagi tentang alat-alat studi Alkitab ala Sabda. Tadi hasil diskusi dari teman-teman semua sebenarnya sangat menolong ya, memberi gambaran yang jelas tentang kondisi gereja saat ini. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Yudo, pentingnya belajar Alkitab untuk setiap orang Kristen dan juga gereja itu seharusnya membuat setiap orang percaya sekarang ini tuh makin sadar dan memiliki antusiasme yang lebih lagi gitu untuk belajar Alkitab, untuk membaca Alkitab juga. Jadi di sini menurut tadi hasil diskusi sudah sangat terlihat jelas kita harus bisa ini ya membedakan antara membaca Alkitab dengan belajar Alkitab. Dua aktivitas ini tuh sebenarnya sama-sama penting gitu. Kalau kita sebagai orang Kristen sama sekali tidak baca Alkitab juga ini ya tidak baik juga. Jadi karena sama-sama penting, kedua aktivitas ini sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup dalam gitu. Kalau membaca Alkitab ya kita tadi udah sempat ini ya tahu gitu, hanya Alkitab saja yang dibutuhkan, jadi kita bisa baca. Tetapi ketika kita melakukan studi Alkitab, kita memerlukan alat-alat yang bisa menolong kita, yang bisa menunjang kita untuk bisa belajar dengan lebih dalam. Tapi juga alat-alat saja belum tentu ini ya, belum tentu memastikan kalau kita akan bisa menggali lebih dalam. Di sana juga diperlukan kemampuan untuk bisa memakai alat-alat ini dengan baik. Nanti untuk kemampuan nanti bisa di-sharingkan oleh teman yang lain. Jadi di sini Sabda di dalam pelayanannya yang tadi pada waktu Mbak Evi sharing itu ada misi kan ya, masih ingat 3 misi Sabda? Apa tadi? Fasilitator, katalisator, dan infrastruktur. Jadi di sini alat-alat studi Alkitab itu sebenarnya sebagai salah satu implementasi dari misi Sabda, yaitu katalisator, di mana Alkitab itu bisa dihubungkan kepada masyarakat Kristen dengan melalui alat-alat studi Alkitab ini. Sabda sendiri dalam pelayanannya selain menyediakan alat-alat studi Alkitab, kita juga menyediakan jalur atau platform untuk bisa melakukannya. Beberapa di antaranya itu ada situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, yang sekarang baru-baru ini ada Commission. Terus juga kita memanfaatkan aplikasi mobile, juga aplikasi chatting, media sosial, dan juga ada program komputer yang bisa kita pakai untuk melakukan studi Alkitab. Jadi ini salah satu contohnya, teman-teman, ada situs Alkitab Sabda. Di dalam situs ini kita bisa melihat ada banyak fitur yang bisa kita pakai untuk melakukan studi Alkitab. Jadi ada tafsiran, ada studi kamus, studi kata, terus juga teman-teman juga ketika ingin belajar tentang kata tertentu itu juga bisa lebih dalam dengan menggunakan leksikon, dengan belajar bagaimana kata itu bisa dipelajari dari bahasa aslinya, seperti itu. Juga ada peta. Jadi di peta Alkitab ini teman-teman akan bisa belajar tempat-tempat yang ada di dalam Alkitab dan bisa belajar sejarahnya lebih dalam. Lalu selain itu ada aplikasi mobile. Ada yang pernah pakai ini? Teman-teman baru khususnya. Yang pertama apa? Aplikasi apa? Multimedia. Tadi Melisa ya udah familiar. Terus juga ada aplikasi kamus Alkitab, tafsiran Alkitab, juga peta Alkitab. Aplikasinya tidak hanya 4 ini saja, kita punya banyak sekali aplikasi dan ada beberapa yang sudah dalam platform iOS. Jadi untuk yang Android sudah banyak. Dan dari aplikasi-aplikasi ini tuh sebenarnya tidak selalu berdiri sendiri, tetapi aplikasi-aplikasi ini itu saling terintegrasi yang bisa kita pelajari bersama melalui aplikasi Alkitab. Itu salah satu studi Alkitab juga. Jadi dengan satu aplikasi kita bisa mengatur kamus, tafsiran, juga bisa belajar tentang Alkitab. Lalu melalui program komputer kita ada Software Sabda. Jadi di Software Sabda ini ada banyak sekali modul di sana. Itu berupa Alkitab dalam berbagai versi terjemahan. Ada bahasa Indonesia, bahasa suku, bahasa asing. Juga ada banyak sekali buku-buku yang sangat Alkitabiah dalam berbagai kategori. Ada renungan, terus juga ada topikal, terus juga ada buku-buku untuk manual PA dan macam-macam di sana.
Lalu juga kita memanfaatkan aplikasi chatting di sini. Kita punya Sabda Bots. Jadi teman-teman yang belum pernah pakai, ada yang belum tahu, ini kita lakukan melalui ini ya, Telegram. Jadi melalui aplikasi chatting ini, Sabda Bot ini kita bisa mencari ayat Alkitab, terus kita juga bisa membaca renungan harian, kita juga bisa membaca bahan-bahan, bahkan bahan-bahan bidang pelayanan yang sudah ditaruh di sini. Berikutnya ada media sosial, kita juga memanfaatkan untuk studi Alkitab di sana melalui Instagram, yang baru-baru ini melalui WA untuk Pestaria, dan juga kita pernah melakukan melalui Facebook. Sebenarnya untuk Twitter itu kita juga pernah, untuk Telegram juga pernah. Dulu waktu kita ada gerakan Ayo PA, itu kita pernah ada satu grup ya PA dengan gadget ya waktu itu. Nah, di situ kita juga memanfaatkan. Jadi dari semua jalur atau platform untuk studi Alkitab ini, itu kita harus ini ya punya gambaran bahwa setiap jalur itu di sana ada fitur-fitur, ada alat-alat yang bisa dipakai untuk menunjang studi Alkitab. Jadi alat-alatnya apa aja yang ada di setiap platform ini, itu kita bisa lihat. Pertama ini ya, tadi bagi teman-teman yang gerejanya masih bingung ya PA-nya mau pakai alat apa, terus juga gimana cara pakainya gitu, teman-teman harus ini ya, paling nggak dicatat gitu. Jadi nanti akan bisa share ke gereja masing-masing untuk bisa pakai. Jadi yang pertama ada konkordansi dan juga leksikon. Jadi konkordansi ini lebih ke memuat daftar di mana suatu kata itu ada di dalam Alkitab. Dan juga untuk leksikon sendiri sebenarnya ini ya, untuk mencari kata berasal dari bahasa Ibrani atau berasal dari bahasa Yunani. Dan ini fitur untuk konkordansi dan juga leksikon ini ada di situs Alkitab Sabda, Sumber Sabda, dan juga ada di aplikasi Alkitab. Jadi ketika nanti teman-teman memakai ketiga jalur ini, teman-teman bisa melakukan studi kata dengan lebih dalam. Kemungkinan lebih dari ini, dari 3 platform ini yang memiliki konkordansi. Lalu bagaimana jika ini ketika nanti kita PA gitu, kita menemukan kesulitan gitu untuk tahu deskripsi suatu kata, atau mungkin ingin tahu penjelasan dari kata tertentu. Nah itu kita bisa memakai kamus Alkitab. Kamus Alkitab ini juga jenisnya ada macam-macam. Ada kamus Browning, kamus Gering, ya, terus ya di senyum-senyum mesti dah hafal semua ya. Ya, jadi kamusnya ini juga bisa menolong teman-teman nanti untuk bisa belajar kata lebih dalam. Dan di sini teman-teman bisa baca hampir di semua ini ya, di semua jalur studi Alkitab yang ada di Sabda itu memiliki fitur ini. Lalu untuk kita bisa belajar tentang konteks sejarah, budaya yang lebih lengkap di dalam Alkitab, kita bisa memanfaatkan ensiklopedia Alkitab. Dan di sini sangat menolong ketika kita itu belajar Alkitab ini bisa mempelajari budaya ketika Alkitab itu ditulis, juga gimana zaman ketika penulis itu hidup di sana gitu. Itu bisa menolong kita untuk makin memahami dan menangkap konteks dengan lebih dekat. Lalu ketika kita ingin mempelajari tentang fakta-fakta, terus juga survei garis besar yang ada di dalam kitab-kitab tertentu, atau mungkin bahkan bisa terpasal, itu kita bisa memanfaatkan Wikipedia. Jadi tadi sudah sempat disinggung di bagian depan. Lalu ada ini buku pegangan Alkitab. Buku pegangan Alkitab ini untuk menolong kita ini ya, mengenal mengenai penulisnya, mengenai teologi yang ada di belakang tulisan, terus juga kita bisa memahami doktrin di sana. Dan untuk buku pegangan Alkitab ini kita bisa dapatkan di Sumber Sabda. Lalu ada tafsiran dan juga catatan. Ini lebih ke bagaimana orang-orang atau ahli-ahli kitab itu menafsirkan suatu kitab, dan ini bisa menolong kita untuk melihat dari sisi yang lain, dari sisi penulis tafsiran ini, untuk kita bisa mendalami satu kitab atau mungkin satu peristiwa yang ada di dalam konteks Alkitab tersebut. Jadi di sini untuk tafsiran sudah ada sendiri aplikasi tafsiran kamus, yang itu isinya banyak sekali dari beberapa tafsiran, dan juga ada di beberapa jalur atau platform yang ada di situs, dan juga Sumber Sabda, Commission juga ada.
Lalu berikutnya untuk Alkitab interlinear. Jadi ini Alkitab yang di dalamnya memiliki terjemahan kata demi kata itu secara harfiah. Jadi di sini biasanya antara bahasa teks dengan bahasa aslinya itu biasa ditaruh di atas bawah atau mungkin di sebelah kanannya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini lebih ke yang ditempatkan di bagian bawah. Ini bahasa aslinya, terus ini untuk kita kejadian dalam bahasa Inggrisnya. Berikutnya untuk ayat paralel. Jadi ayat paralel di sini biasanya kita dapatkan di ini ya, di situs Alkitab Sabda, sebenarnya juga di aplikasi Alkitab Sabda itu juga ada. Jadi untuk ini membandingkan ayat per ayat gitu, sesuai dengan versi terjemahan yang kita inginkan. Jadi ketika kita bisa membandingkan itu akan semakin memperkaya kita untuk melihat diksi yang dipakai, terus juga mungkin penggunaan kata, dan juga biasanya ketika kita menerjemahkan AYT itu kita juga sempat memakai ini beberapa versi paralel dari versi-versi terjemahan tertentu, itu menolong kita untuk melihat keakuratan juga dengan dikaitkan dengan bahasa aslinya. Berikutnya ada referensi silang. Referensi silang di sini untuk mengidentifikasi persamaan antar bagian. Jadi ada bagian-bagian di dalam Alkitab itu yang peristiwa, mungkin tokoh, mungkin latar belakangnya itu sama. Jadi itu biasanya kalau di Alkitab cetak itu kan di bawah ini ya, di paling bawah itu nanti misalnya Matius 1 ayat berapa itu referensi silangnya ke Markus berapa, nah seperti itu. Jadi itu biasanya punya persamaan. Dan ini hampir di semua platform yang kita punya itu memiliki referensi silang. Lalu tentang indeks topikal, di sini memuat daftar setiap ayat di dalam Alkitab yang diurutkan berdasarkan topik-topik. Jadi ada topik-topik, lalu dari semua ayat yang ada di Alkitab itu dikategorikan sesuai dengan topik yang sudah dikategorikan. Lalu renungan ini tentunya tidak asing buat kita, dan ini hampir di semua platform itu kita jumpai gitu. Jadi kita juga mengaplikasikan atau mengimplementasikan renungan ini untuk kita melakukan studi Alkitab juga. Biasanya kita lakukan di ini ya, renungan grup santapan harian, grup renungan harian seperti itu. Terus juga ada amplasan kitab atau tadi yang sudah disebut itu ada peta Alkitab. Jadi di sini kita bisa belajar zaman pada waktu Alkitab itu ditulis, tempat-tempatnya secara geografi, secara topografi, dan juga budaya-budaya yang menjadi konteks di dalam Alkitab tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan itu di situs Alkitab Sabda, aplikasi peta, Sobat Sabda, dan juga di Sabda.go. Dan ini yang tahun-tahun belakangan ini yang kita gencarkan ya, kita mulai semakin giat di dalam memberikan studi Alkitab melalui media. Jadi kita juga memanfaatkan film, kita memanfaatkan video dan juga animasi untuk bisa melakukan studi Alkitab. Jadi melalui film-film ini itu ada yang dibagi berdasarkan perikop di dalam Alkitab tersebut, atau mungkin berdasarkan topik-topik tertentu yang bisa kita dapatkan. Kita punya ini video demo, kita punya Tetelestai, juga ada King of Glory, dan juga beberapa yang lain, Yesus Mesias. Terus juga sebelumnya kita punya ini ya, banyak topik yang sudah divideokan, itu Paskah, Natal, seperti itu juga banyak. Berikutnya dengan komik. Komik ini selain ini ya sebagai hiburan, kita juga bisa melakukannya untuk melakukan studi Alkitab. Jadi komik ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia ada panduan untuk bisa melakukan PA dengan komik. Di sini
sangat kuat untuk visualnya. Jadi ketika kita belajar Alkitab itu secara tidak langsung visual itu bisa memberikan penafsiran gitu terhadap konteks saat itu. Meskipun tidak persis sama, tetapi setidaknya ada gambaran yang bisa kita dapatkan di sana. Dan ini tentunya untuk kedepannya bisa sangat menolong generasi saat ini untuk mereka bisa belajar Alkitab itu dengan cara yang lebih fresh, menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang. Lalu ada audio. Audio di sini dulu kita pernah punya pengalaman melakukan studi Alkitab itu dengan komunitas tunanetra karena mereka punya kelemahan dan penglihatan. Akhirnya kita mencoba memakai audio. Waktu itu sangat sederhana sih, kita menggunakan tape waktu itu. Terus kita bagi-bagi berdasarkan kitab dan kita memberikan studi PA-nya itu dengan menggunakan metode sabda. Jadi kita memberi contoh sekali, 2 kali gitu kita dampingi. Lalu setelah itu kita lepaskan dan mereka melakukan PA sendiri. Jadi melalui audio ini bisa menolong. Selain audio Alkitab sendiri, kita punya sekolah Alkitab audio. Jadi di sana sudah ada beberapa topik dalam Alkitab yang bisa menolong orang makin memperdalam cerita-cerita dalam Alkitab dan juga nilai-nilai yang ada di sana. Ya. Dari semua alat studi Alkitab ini, sebenarnya penting ya untuk kita tahu semua alat-alat ini karena ini memang bisa menunjang kita dalam belajar. Di satu sisi juga kita itu ketika belajar kita bisa mempertanggungjawabkan gitu karena apa yang disampaikan melalui alat-alat ini itu bisa mengarahkan kita, bisa menolong kita, bisa menggali Alkitab itu dengan cara yang benar gitu ya, bertanggung jawab gitu. Jadi sekalipun alat-alat ini penting, tetaplah ketika kita itu melakukan PA, firman Tuhan itu sendiri yang memberi pertumbuhan kepada kita gitu. Jadi jangan tinggalkan pimpinan Roh Kudus dalam hati kita, juga kita harus minta tuntunan untuk mengawalinya dengan berdoa karena mau nggak mau peran itu yang sangat besar yang akan menolong kita untuk bisa memahami firman Tuhan. Jadi alat-alat ini menunjang, mendukung, tetapi yang terpenting kita juga harus menyertakan pimpinan Tuhan di dalam ketika melakukan proses belajar ini. Lalu studi Alkitab itu jangan hanya dipakai untuk kita menambah pengetahuan seputar Alkitab, tetapi sedapat mungkin seharusnya gitu ya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah menjadi rema yang Tuhan berikan kepada kita itu yang kita lakukan gitu. Itu yang harus kita aplikasikan supaya itu terus hidup gitu. Itu terus hidup menjadi berkat dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan juga bekerja melalui firman-Nya dan orang-orang yang di sekitar kita itu bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu bisa bekerja. Oke, sekian, selamat melakukan studi Alkitab baik untuk pribadi, untuk kelompok, untuk gereja dan menjadi berkat di sana. Terima kasih.